Halo, sahabat lansia, sahabat senior yang terkasih. Menyambung sesi yang terdahulu tentang hubungan mertua dengan menantu. Mari kita sekarang bersama-sama menilai hubungan kita sebagai mertua dengan menantu kita. Kalau kita membuat satu penilaian, mungkin kita bilang, ya hubungan saya sebagai mertua dengan menantu-menantu saya oke, ya. Kita bisa saling berkunjung, saling menyapa, saling menolong. Ya, kita lebih sebagai rekan sekerja gitu ya, bukan sebagai mertua dan menantu yang ada satu tingkatan yang berbeda, enggak, tetapi sebagai yang diistilahkan oleh Bapak Pendeta Paul itu mitra. Kalau ini kita satu rumah dengan menantu kita, ya, memperlakukan menantu sebagai mitra oleh mertua. Juga menantu memperlakukan mertua sebagai mitra. Itu memerlukan satu hal yang kalau kita definisikan dengan baik itu adalah kasih. Nah, kasih itu dimulai dengan huruf K, itu berarti harus ada komunikasi di dalam keluarga itu. Saudara, memang sekarang ini di zaman modern orang itu hidup di dalam ketergesaan, cepat-cepat ya. Jadi orang itu tidak lagi berkomunikasi satu dengan yang lain, tapi lebih banyak melihat kepada gadget, melihat HP, lebih banyak berkomunikasi lewat digital, tidak lagi face to face. Namun kalau kita mau membina hubungan yang baik antara mertua dan keluarga, harus ada komunikasi. Itu berarti saling menyapa, saudara. Seorang teman saya bersaksi bagaimana dia dulu hubungannya dengan menantunya. Dia terus terang mengatakan, saya ketika bertemu dengan menantu saya ya agak khawatir. Tetapi karena anak saya laki-laki, saya cinta sekali pada perempuan ini, ya saya menerima dia sebagai menantu saya. Namun di dalam perjalanan waktu itu saya melihat menantu saya ini memiliki banyak hal yang menurut saya disebabkan oleh masa lalunya yang kurang baik, saudara. Jadi saya punya menantu ini banyak mengalami sakit hati. Oleh karena itu saya bertekad sebagai mertua untuk bisa menjadi sahabat bagi menantu saya. Maka sayalah yang lebih dahulu melakukan komunikasi dengan dia. Ya, saya meskipun kami tidak tinggal serumah, tetapi dia itu saya sapa, saya mesti telepon, saya tanya. Wah, pertama-tama jawabannya ya ketus ya, dan itu memang menyakitkan. Tapi karena saya bertekad, saya tahu dia butuh sebetulnya seorang sosok ibu yang baik. Karena masa lalunya itu sungguh-sungguh getir, saudara. Jadi K yang pertama adalah komunikasi, saling menyapa, saling memberi salam, saling bertegur sapa, itu sangat penting. Menganggap menantu kalau dia masuk ke rumah kita sebagai mitra. Sebaliknya menantu menganggap juga mertua sebagai mitra kalau mertua masuk ke dalam rumah menantu. Jadi apa-apa dikomunikasikan, apa-apa dibicarakan. Nah, banyak sekali yang terjadi adalah ketika orang tua tidak dikasih tahu apa-apa, ya, lalu anak pergi begitu saja. Waduh,
Ya orang tua bisa nelongso, saudara. Ini anakku nih kok ya gak tahu diri, gak tahu aturan. Nah itu bukan keluarga Kristen, saudara. Keluarga Kristen adalah keluarga di mana Kristus hadir sebagai kepala keluarga. Dan kalau Kristus hadir sebagai kepala keluarga pasti ada kasih tadi. K yang pertama itu adalah komunikasi. Saya terus terang sangat kagum pada teman saya yang bersaksi. Meskipun mantuku itu tadinya itu sikapnya cuek, gak karuan. Tapi aku terus bawa dia dalam doa, dekati dia, sapa dia. Aku tunjukkan atensi. A itu kasih, itu A itu atensi. Saudara, atensi itu berarti perhatian. Saudara, saya baru tahu kebutuhan orang itu apa kalau saya memperhatikan orang itu. Dan itulah yang dilakukan Kristus untuk saudara dan saya. Kristus mengkomunikasikan kasih-Nya. Kristus mempedulikan, memperhatikan kebutuhan tiap-tiap kita. Karena itu Kristus ngerti, saudara. Kalau orang itu memperhatikan, orang jadi ngerti kebutuhannya itu apa. Nah, karena dia memiliki kasih Kristus, mertua ini mendoakan dia, mengkomunikasikan kasih-Nya, memberi perhatian, apa yang memang menjadi kebutuhannya sebisa-bisanya dia penuhi. Itu adalah A, ya saudara. Lalu S itu artinya setia, saudara. Bagaimana saya bisa setia sebagai mertua terhadap menantu? Setia dalam hal ini berarti saling membela. Saling membela. Jikalau kita menganggap menantu kita sebagai mitra, sama-sama anak kita, apa-apa kita libatkan di dalam urusan rumah tangga, apa-apa kita ikut sertakan di dalam mengambil keputusan. Dia bukan bawahan yang harus nuruti kemauan kita, tapi dia betul-betul mitra sejajar dengan kita. Dan menantu juga menganggap kita seperti itu, saudara. Maka pasti bisa saling membela, setia, saling membela satu terhadap yang lain. Itu berarti, saudara, kita jangan suka membanding-bandingkan menantu kita satu dengan yang lain. Kecenderungan membanding itu memang ada di dalam diri setiap kita. Tetapi mari kita belajar untuk tidak melakukannya itu. Yang kemudian adalah I, ini akronim dari kasih ya saudara. Komunikasi, atensi, setia, iman. Iman itu trust sebetulnya. Nah, hubungan antara menantu dengan mertua seringkali disebabkan tidak adanya trust, tidak adanya saling mempercayai. Mertua bisa tidak mempercayai menantu. Sebaliknya menantu juga bisa tidak mempercayai mertua. Kalau tidak ada saling percaya seperti ini, maka saudara hubungan itu pasti rusak. Karena kepercayaan itu, iman itu harus ada di dalam hubungan mertua dengan menantu. Coba kita bayangkan bagaimana Ruth itu bisa ikut dengan Naomi. Ruth orang Moab. Naomi mau balik ke negerinya Israel. Lalu Naomi bilang sama Ruth, Ruth, aku sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Kamu pulang ke bangsamu, ke negerimu. Jangan ikut aku. Kalau kamu ikut aku, kamu dapat apa? Kamu tidak dapat apa-apa. Dapat kesusahan pasti. Karena kamu ya menemani aku, orang yang sudah tua dan tidak punya apa-apa aku ini. Seorang janda. Tetapi Ruth itu mengkomunikasikan cintanya.
Dan Ruth itu tahu kebutuhan Naomi. Dia butuh orang untuk pulang bersama. Dan dia setia, dia membela Ruth itu. Dan dia taruh iman, percaya. Makanya di dalam kitab Ruth itu dikatakan, kemana engkau pergi, aku akan bersama dengan engkau. Bangsamu menjadi bangsaku, Allahmu menjadi Allahku. Di mana engkau tinggal, aku akan tinggal. Di mana engkau mati, aku pun akan mati sampai di situ. Ini adalah bentuk iman. Kepercayaan seorang menantu terhadap mertuanya, bahwa mertuanya pasti tidak akan membuat dia sengsara. Dan Ruth memang menunjukkan kasihnya pada Naomi, dan Naomi juga memperhatikan sungguh-sungguh apa yang menjadi kebutuhan Ruth. Itu sebabnya kalau kita membaca kitab Ruth, maka Naomi berperan sampai Ruth itu akhirnya bisa bertemu dengan Boas dan menjadi istri Boas. Saudara, di dalam kasih itu ada K, komunikasi, atensi, perhatian, S, setia, saling membela, I, iman, dan yang terakhir H itu hargai. Kalau kita pakai bahasa asing, appreciation ya, penghargaan, hargai. Saudara, setiap orang memerlukan penghargaan di dalam hidupnya. Ruth dihargai betul-betul oleh Naomi. Ruth, kamu jangan ikut aku, nek ikut aku kamu tidak dapat apa-apa, kamu cuma dapat kesusahan. Ya, dia menghargai. Tetapi karena Ruth bersikeras mengikut kepada Naomi, Naomi pun sangat menghargai pengorbanan Ruth. Dan Naomi berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi Ruth. Saudara, jadi kalau ada kasih di dalam keluarga kita mengkomunikasikan cinta kasih kita, ya, kita saling memperhatikan, kita saling membela, kita saling percaya, kita saling menghargai. Saya percaya, saudara, hubungan itu bisa berjalan dengan mulus, dan itu terjadi karena Kristus menjadi kepala di dalam keluarga kita. Jadi saudara, mari kita yang mempunyai menantu, kalau pada hari ini hubungan kita dengan menantu kita kurang baik, mari kita sekarang memeriksa diri kita. Kenapa ya hubungan saya dengan menantu saya kok kurang baik? Apakah saya sebagai mertua terlalu cerewet? Saudara, saya mau memberi sedikit nasihat. Ya, kalau kita sebagai mertua kan kita tidak tahu ya berapa lama lagi hidup kita. Maka menurut saya tidak terlalu perlulah untuk hal yang remeh-temeh itu dipersoalkan. Ya, saya mengutip kata-kata dari Bapak Pendeta Paul, dikatakan orang yang berakal budi itu memaafkan pelanggaran. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 11. Jadi hal-hal yang kecil itu jangan dibesar-besarkan. Kalau kita melihat ada sesuatu yang kurang betul, ya sudahlah, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ya, saya punya teman itu bilang begini, aku nih tinggal dengan menantuku. Ya, aku nih bilang, kalau keluar kamar jangan lupa matikan lampu. Tapi anakku, mantuku suka lupa. Sehingga aku nih kadang-kadang kalau ke tempat ke belakang lihat, loh kok masih nyala lampunya. Ya aku nih mau bengok diingatkan. Kalau aku berhikmat, berakal budi, ya sudahlah memaafkan pelanggaran. Ya saya matikan aja lampu. Nah, anak saya pulang tak bilang, Bu lupa lain kali keluar kamar matikan lampu, jangan dibiarkan. Saudara, kita bisa menegur dengan baik, menegur dengan kasih, karena kita ingin hubungan sebagai mertua dan menantu kita berjalan dengan mulus. Jadi kalau ada di antara kita
yang karena hal-hal yang sepele membesar-besarkan hal itu, maka ingatlah firman Tuhan. Anda mungkin kurang berakal budi kalau Anda membesarkan hal-hal yang sepele. Karena hal-hal sepele itu kalau dibesarkan menjadi pemicu. Dan pemicu pertengkaran, pemicu ketidaksenangan, pemicu kemudian kalau itu diteruskan menjadi kebencian. Dan itu bukan tujuan kita membina satu keluarga. Saudara, saya sangat berharap lewat kehadiran Kristus di tengah-tengah kita, kasih-Nya memampukan kita mempunyai hubungan yang baik sebagai keluarga, karena Kristus adalah kepala keluarga kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu dalam lain kesempatan. God bless you all. Bye-bye.